Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini yang ditulis oleh Simple Man dan ini merupakan kisah bagian kedua, lanjutan cerita dari bagian pertama yang kemarin yang berjudul Kembang Larut. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua, Kembang Larut. Rizky kemudian teringat dengan rombongan Koco dan berniat untuk menanyakan hal itu. Lika kemudian mengatakan kalau semua rombongan Koco tidak ikut, kecuali Koco sendirian di sana. Hanya orang-orang pilihan yang Lika bawa karena tujuan mereka juga bukan untuk mendaki tapi untuk mencari. Rizky kemudian bertanya, apa Koco tahu tentang maksud dan tujuan mereka ini? Lika menjawab Koco tidak perlu tahu dan dia harus ikut agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Tapi Lika menjamin orang-orang bawaannya adalah orang-orang yang berguna. Di stasiun, Bapak Lika kemudian langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada mereka berdua. Lika berjalan dengan langkah kaki yang cepat melewati banyak sekali orang-orang yang ada di stasiun, tempat di mana berbagai orang berkumpul menjadi satu. Pedagang, pelancong, semua orang memenuhi stasiun dan mereka akan saling berebut gerbong masuk. Penumpang kereta masih belum diatur. Di sana Lika melihat Koco dan orang-orang yang akan bergabung rupanya sudah berkumpul juga. Di sana pula Rizky akhirnya bisa melihat orang-orang itu. Seorang pemuda dengan rambut keriting panjang dengan badan yang menyapa Lika dan Rizky. Seorang perempuan berambut pendek dengan jaket tebal mengangguk. Juga ada seorang anak yang mungkin lebih muda yang membawa tas lonjong dengan sepatu karet pendakian, dan yang terakhir adalah Koco. Lika menyapa semua orang itu. Begitu juga dengan Rizky. Setelah semua orang sudah berkumpul satu sama lain, mereka bergabung dengan orang-orang berebut satu sama lain untuk bisa ikut dalam rombongan kereta ini. Dan siang itu mereka berangkat ke tempat tujuan terakhir, tempat di mana tragedi naas ini bermula. Disinilah awal tempat mereka semua berpijak. Rizky duduk di samping seorang bapak tua yang mengapit keranjang bambu. Nampaknya itu berisi ayam peliharaannya. Sedangkan Koco berada di tengah berhimpit-himpitan dengan seorang pria berbadan bongsor. Sementara kawan-kawan Lika yang belum Rizky ketahui namanya itu nampak sedang berbaur. Mereka berbicara dengan penumpang lain. Lika sendiri tidak berhenti melihat Rizky sewaktu kereta terus berjalan. Sorot matanya membuat anak laki-laki itu merasa tidak nyaman. Dalam suasana yang ramai dipenuhi oleh manusia, bapak tua yang duduk di samping Rizky kemudian membuka pembicaraan dengannya. Badhe teng pundi, Dik? Rizky mengangguk membalas hormat pada si bapak. Kemudian ia menyebutkan nama sebuah tempat. Bapak itu lalu mengangguk mengerti. Ayam yang sejak tadi ada dalam dekapannya tiba-tiba saja menjadi tidak bisa tenang, mungkin terganggu dengan laju kereta yang gerusak-gerusuk. Mau apa, Dik, di tempat itu? Tanya bapak itu lagi. Rizky melihat Lika sebentar sebelum menjawabnya. Mau naik, Pak, naik ke gunung yang ada di situ. Belum selesai Rizky mengatakan nama tempatnya, si bapak tiba-tiba berkata padanya dengan ekspresi wajah yang datar. Urung kan? Nopo, Pak? Maksud jenengan pripun nggih? Urung kan? Katanya lagi. Rizky mulai merasa tidak nyaman dengan bapak tua itu. Sorot matanya benar-benar berbeda dengan tadi. Rizky mencoba untuk melihat ke arah Lika yang juga melihat dirinya dari bangku yang lumayan jauh.
Saat menoleh kembali ke bapak tua itu, Rizky dibuat tersentak dari tempat duduknya. Kedua tangannya memegang bagian wajah Rizky, lalu berteriak sangat keras. "Urungkan, cacilik!" Untungnya salah satu kawan Lika, pria tegap dengan rambut panjang agak keriting itu datang. Pria itu langsung mendorong bapak tua itu, sambil satu jari jempolnya seperti menyentuh keningnya. Anehnya setelah melakukan hal itu, bapak tua itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Kejadian itu membuat Rizky menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di dalam gerbong. Untungnya tidak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya. Semua orang kembali ke tempatnya masing-masing. Pria itu kemudian berjalan mundur meninggalkan Rizky. Bapak tua itu melihat Rizky, kemudian bertanya padanya lagi. "Badai tempun didik." Seperti itulah. Belum sampai menginjak tanah saja hal janggal sudah mulai. Rizky tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya sudah menunggunya. Kereta yang ditempuh oleh Rizky memakan waktu kurang lebih 10 jam. Itu pun baru menginjak satu kota, karena ia harus bersiap untuk langsung naik kereta lagi ke bagian kereta selanjutnya, yang juga memakan waktu yang tidak sedikit. Sejujurnya ini adalah perjalanan yang paling melelahkan bagi Rizky. Mereka baru sampai di kota terakhir pukul 11 siang. Setelah itu Lika baru bisa memimpin semua orang untuk menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari stasiun terdekat. Sebuah bengkel tua yang entah dimiliki oleh siapa. Bengkel itu menampung mobil besar dan Lika menemui seseorang di sana. "Pak Lek, iki aku," katanya pada seorang laki-laki yang mengenakan kacamata hitam yang duduk sambil menyantap kopi. Laki-laki itu membuka kacamatanya dan langsung mengenali Lika. "Loh, kamu nak? Ngapain di sini? Kamu sampai sekarang belum paham juga." Belum juga orang itu selesai bicara, Lika sudah memotong pembicaraannya. "Sekarang aku sudah membawa bunganya." Setelah mengatakan itu, laki-laki itu kemudian memandang ke semua orang yang nampak terkejut, terutama saat melihat wajah Rizky. "Edan," ujar laki-laki itu. "Ojo ngomong kowe bakal." Lika memotong ucapan orang itu. "Wes, saiki terno nang omahe Mbah Kong. Diomongno nang kono ae." "Udah Pak Lek, sekarang antarkan ke rumahnya Mbak Kakung saja. Kita ngomongnya di sana." Orang itu masih menunjukkan ekspresi yang gelisah. Ia tidak berhenti melihat Rizky. Ini tentu saja hal yang sangat mengkhawatirkan. "Kamu itu gak juga paham kapan harus berhenti." Semua orang kemudian naik ke mobil jeep buntut milik orang itu. Rizky duduk di samping perempuan berambut pendek yang selalu tersenyum setiap kali Rizky tanpa sadar melihatnya. Koco sendiri juga lebih banyak diam, tidak seperti Koco yang biasanya. Dari stasiun mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki gunung. Tempatnya sangat jauh dari pedalaman. Sempat melewati bagian-bagian jalur setapak dengan pohon-pohon tinggi besar di kanan kirinya. Bahkan mobil harus melaju di atas lintas sungai kecil. Setelah melewati segala halang rintang, barulah mereka melihat sebuah gapura yang dibangun dari batu bata merah. Jika diperhatikan, gapura ini cukup lama, dengan rumah-rumah di sepanjang jalan yang terus naik sampai akhirnya mobil jeep itu berhenti di satu rumah dengan halaman yang sangat luas. Orang itu kemudian turun dan menuntun mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memberi makan ayam. Awalnya tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Bahkan setelah melihat Lika, tak ada perubahan ekspresi apapun, sampai orang tua itu melihat Rizky dan seketika wajahnya berubah. Orang tua itu sontak berteriak dengan nada yang keras. "Kowe edan, apa maksudmu iki?" Lika kemudian maju dan berusaha menjelaskannya, tapi kakek tua itu tidak mau mendengarkan. "Melu aku, kowe sisan." Rizky termangu. Ia juga dipanggil oleh orang tua yang tidak dikenalinya itu bersama dengan Lika. Sementara Koco dan yang lain menunggu di sebuah bangunan mirip musola atau padepokan yang ada di bawah pohon rambutan. Dalam ruangan itu, Bakung, orang yang sudah bertahun-tahun diberi mandat untuk menjadi juru kunci di atas tanah ini, berteriak pada Lika. Wajahnya benar-benar menakutkan,
tidak seperti wajah tenang yang sebelumnya dia tunjukkan. Kowe iki golek molo ning kene. Ra ngene carane nganggo golek dulurmu. Iso-iso sing gak iso moleh kon-kon iki. Lika hanya diam saja melihat orang tua itu. Sebelum kemudian dia berdiri, Lika berkata dengannya dengan suara yang selembut mungkin. Kulo ngertos bah, tapi bapak tambah suwe, tambah ra kuat nanggung iki. Ngenteni jenengan golek Mbak Ra dan ketemu juntrungane. Kulo nggawa kembang kali kulo nggawa niki. Lika menunjukkan sesuatu yang ada dalam tasnya yang dia bawa. Seketika wajah orang tua itu nampak bingung. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi semakin pucat. Ia terus berjalan mundur. Maksudmu apa kowe sampe nggawa kowe iki? Kowe ora ngurmati aku ya, dadi juru kunci nang kene. Lika berujar dengan suara yang teramat tenang. Paraku karo koncoku munggah. Mbah ra usah melu-melu. Kabeh sebab akibat. Siap tak tanggung dewe. Bagong mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Rizky. Ia bisa tahu kalau ada yang tidak beres dari anak ini. Maka Bagong mendekatinya. Kowe gelem munggah karo cawe wedok iki. Rizky melihat Lika sebelum mengangguk. Bagong kemudian mengerti. Ia memijit bagian tengkuk belakang Rizky sambil berkata pada Lika. Ya wes, aku ora bakal melu-melu urusanmu. Sing mok kowe iku barang sing bahaya. Cah cilik kaya kowe ora bakal iso nulung mbakmu. Caramu wae iki salah, cah edan. Bagong masih memijat-mijat tengkuk Rizky. Tapi aku raya sombar kecah iki mau leboni barang gak jelas kaya ngene. Setidaknya dia kudu milih dewe dalane. Tiba-tiba isi dalam perut Rizky seperti naik dengan sendirinya. Ia mual merasa mual dan semakin lama ia tidak bisa menahannya lagi. Rizky memuntahkan isi dalam perutnya ketika ia tersentak dari tempatnya duduk saat melihat gumpalan darah yang seperti sepotong daging tapi dalam keadaan yang menyengat. Saiki takoni maneh. Kowe gelem melu cawe wedok iki? Anehnya Rizky tidak merasa intimidasi dari Lika lagi. Ia bahkan tidak peduli meskipun Lika memandangnya dengan sorot mata yang kosong. Rizky menatap Bagong lalu berkata padanya. Purun bah. Bagong nampak kehabisan kata-kata. Beliau kemudian berujar pada Lika dan Rizky. Ya wis, saiki kabeh istirahat sik. Menekait munggah, ngubengi bakal ana udan deres. Ya sudah, sekarang istirahat dulu. Besok baru naik. Nanti malam akan ada hujan deras. Seperti yang Bagong katakan, malam harinya hujan deras, kemudian turun. Dalam rumah milik Bagong, Lika kemudian memperkenalkan satu persatu orang yang besok akan pergi naik. Lika menunjuk orang yang paling tua di sini. Seorang teman yang sudah lama Lika kenal. Pria tegap yang pernah menolong Rizky. Namanya adalah Prio. Beliau selama ini bekerja sebagai pemborong. Prio ini memiliki kebatinan yang kuat. Beliau merasakan kasihan sewaktu tahu keluarga Lika menghadapi masalah yang sangat sulit, sehingga menawarkan diri dalam pendakian kali ini. Lalu perempuan dengan potongan rambut pendek, ia adalah teman dari saudara Lika. Beliau sebenarnya sudah lama menawarkan diri untuk membantu, tapi baru kali ini dia mendapatkan kesempatan itu. Sedangkan yang satu lagi juga sama. Mereka mengaku satu grup dengan saudara Lika dan hanya berniat menolong sebisa mereka. Sedangkan Koco yang masih tidak mengerti kenapa list orang-orang yang datang berbeda, seperti yang Lika jelaskan saat pertama kali menawarinya untuk ikut pendakian, masih belum diberitahu alasan yang sebenarnya. Lika hanya berujar kalau ia adalah teman-teman Mapala yang lain. Semuanya tidak bisa ikut dalam pendakian itu karena sebuah hal yang Lika sendiri tidak ketahui. Rizky pun memilih diam, apalagi Lika sudah memohon padanya untuk merahasiakannya pada Koco. Perempuan itu berjanji tidak akan ada yang terjadi dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, malam itu sewaktu Rizky dan Koco sedang tidur di dalam ranjang yang ada di kamarnya, tiba-tiba anak itu dikejutkan
dengan suara seperti benda jatuh. Suaranya sendiri keras sekali sampai membuat tubuhnya seketika bangkit dari tempatnya. Jantung berdegup kencang. Rizky benar-benar yakin kalau dia baru saja mendengarkan suara benda jatuh. Ia pun menyenggol badan Koco berusaha membangunkannya agar dia ikut memeriksanya. Koco hanya menggeliat sambil berkata padanya, "Turu asuh, sesok munggah. Diluk cok. Hei, tangi cok. Tangi, aku kurung suara." Tapi Koco tak menghiraukannya dan mengatakan, "Alah, wes talah, turu wae." Karena kesal, Rizky menjambak rambut Koco dan membuat anak itu seketika membuka kedua matanya dengan wajah yang dongkol seraya berkata, "Lapo si blok?" Rizky kemudian menjelaskan kalau dia tadi mendengar suara benda jatuh yang sangat keras sekali. Dia pikir mungkin ada yang tidak beres. Koco sebenarnya sudah mengatakan pada Rizky untuk tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dia bilang kalau yang Rizky dengar mungkin saja cuma kerumunan atau suara yang sebenarnya tidak ada. Tapi belum selesai Koco bicara, tiba-tiba suara benda jatuh itu terdengar kembali. "Jancok, apa iku mau?" Koco kemudian melihat Rizky. Kali ini wajahnya nampak pucat. "Itu tadi yang membuat aku ikut bangun. Kamu dengar juga kan?" Koco mengangguk. Rizky kemudian melangkah turun dan diikuti oleh Koco. Rizky berjalan mengendap-endap dalam rumah Bakakung bersama dengan Koco. Rumah Bakung ini besar tapi masih berlantaikan tanah. Mereka melihat keluar kamar, di mana seluruh ruangan dekat dalam keadaan sunyi senyap. Tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Tak lama kemudian lagi-lagi terdengar suara benda jatuh itu. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Karena penasaran dengan asal muasal suara itu, Rizky kemudian melangkah sembari diikuti oleh Koco yang ada di belakangnya. Mereka mencari-cari asal suara itu sampai tertuju pada salah satu kamar. Koco sempat mengingatkan Rizky, "Gak usah delok ngene iki, gak sopan. Balik aja ke kamar." Tapi Rizky sudah kepalang penasaran. Ia melihat pintu yang dicat dengan warna hijau tua itu. Tak lama kemudian ia mendorongnya pelan. Dalam sana Rizky mendengar suara-suara selain suara benda jatuh. Ada seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Orang normal tentu saja berpikir, bagaimana mungkin di jam selarut ini masih ada anak-anak yang terbangun. Rizky bersama dengan Koco kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka. Dalam sana dia melihat ada anak-anak perempuan kecil, rambutnya panjang sampai sepunggung, sedang berlari-larian dalam kamar itu. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih. Rizky dan Koco tentu saja bingung. Bukankah Bakung itu tinggal sendirian dalam rumah ini bersama dengan Mas Arman, sopir jeep yang sudah mengantarkan mereka? Lalu siapa anak-anak kecil itu? Apa mereka cucu-cucu dari Mbah Agung? Pikir Rizky waktu itu. Tapi pemandangan ini belum menjawab dari mana suara benda jatuh itu datang. Jadi sewaktu Rizky dan Koco sedang memandangi anak-anak yang berlarian, tiba-tiba suara sekali tepuk tangan terdengar. Dan anak-anak perempuan itu kemudian berlarian untuk menuju ke satu lemari tua. Lemari tua ini dibuat dari kayu jati. Anak-anak perempuan itu kemudian mengerumuni lemari dan mengangkat tangannya yang mungil ke atas seperti orang yang menunggu buah jatuh dari pohon. Maka Rizky dan Koco kemudian mengedarkan pandangan melihat ke atas. Rupanya di atas lemari ada seorang wanita yang berambut panjang, sedang duduk melihat ke bawah. Wanita itu sedang dalam posisi orang seperti merangkak. Anak-anak perempuan itu tertawa-tawa, masih mengadakan kedua tangannya, dan suara itu akhirnya terjawab saat Rizky dan Koco melihat kepala wanita yang di atas lemari jatuh dan menghantam tanah, menimbulkan suara yang berdebam yang sangat keras. Sontak Rizky dan Koco terdiam seketika, terutama saat tahu anak-anak itu tiba-tiba lenyap dan melihat ke arah Rizky dan Koco yang sedang mengintip. Iya, anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco. Tapi sialnya, anak-anak kecil itu pun tidak ada yang memiliki wajah, termasuk sepotong kepala yang ada di tangannya. Rizky seketika membanting pintu itu kemudian berlari bersama dengan Koco. Mereka cepat-cepat untuk menuju ke kamar. "Apa iku mau?"
ujar Rizky yang benar-benar merasa ketakutan. Koco sedang berdiri di depan pintu, seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap-ngusap wajahnya. Setelah ia cukup tenang, Rizky melihat ke arah Koco. "Lah pokoknya merene loh." Tapi Koco bergeming dari tempatnya, yang masih diam mematung. Seperti orang yang melamun, Rizky pun berdiri mendekati Koco. "Kenapa sih buat kamu itu?" Koco masih diam. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco sedang melihat, dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jemari tangannya. Rizky seketika terdiam, tidak dapat bergerak. "Mas, kowe sesok munggah nggih?" kata wanita itu. Meskipun tak memiliki wajah, suara itu seperti keluar dari dirinya. Tidak hanya itu saja, suaranya terdengar begitu sangat lembut dan halus. Rizky tidak menjawab, Koco juga sama. "Nang dhuwur iku nggone sing jahat-jahat loh. Nek aku dadi kowe, aku ning kene wae. Enakan be aku, Mas. Aku ora bakal narik sukmamu koyok kae." Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh ke tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang. "Brene, nang kene ayo, be aku." Rizky menggelengkan kepalanya dengan keras, menolaknya, sembari tubuhnya menyenggol Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dan Koco dari kamar ini. Tapi aneh, Koco masih diam seperti orang yang benar-benar kosong. Su, sadar." Wanita itu kemudian mendekat. Angin seperti bertiup, membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia menyenggol Koco lebih keras dengan bahunya, dan saat itulah Rizky melihat kepala Koco jatuh dan menghantam ke tanah. Pagi harinya Rizky dibangunkan Koco dengan cara menepuk pipinya. "Tangi Dul, turu koyo mayit, setan, tangi, guratus dan saset ngono loh, bujangan tapi tangine awan." Rizky melihat Koco sudah rapi, baju dan perlengkapannya mendaki, sudah siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya setelah semalam dia merasakan kalau benar-benar melihat hantu wanita yang menghuni rumah Bakong ini. Dia pun pergi ke kamar mandi bersiap seperti yang lain. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul yang lain. Di luar rumah, Koco, Lika, Prio, Putri, dan Andris sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan mulai mendaki saat matahari sejajar di atas kepala. Maka mereka pun bersiap bersama. Tapi Bakun yang sedang duduk di atas teras dan depan rumahnya sembari mengasap tembakau memanggil Rizky. Beliau kemudian bertanya, "Sudah ketemu sama hantunya rumah ini? Gimana? Kamu masih mau nekat ikut mendaki?" Rizky melihat Lika. "Nggih Mbah, saya akan ikut." Bakung kemudian mengangguk. "Ya wis, saya mau temoni bengi iku. Gak ono apa-apane. Karo sing nang dhuwur, hati-hati. Bahkan sampai kancamu dhewe ya." Rizky mengangguk. Siang itu mereka berenam memulai perjalanan mereka untuk mendaki menuju posko pertama. Rizky yang notabene belum pernah satu kali pun naik ke gunung tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakan. Satu hal yang tidak dia pahami, kenapa dia sampai seperti ini pada satu wanita saja. Apalagi wanita ini belum terlalu lama dia kenali. Tapi seolah Rizky mau melakukan apa saja untuk Lika, yang memang memiliki paras cantik.
yang tidak biasa. Bahkan Rizky bercerita, jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa digambarkan, dia jauh di atas kecantikan banyak wanita. Pada pendakian pertama ini Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas banyak orang memilih gunung untuk menenangkan dirinya. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari bahwa ia sempat tersenyum sendirian. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Piye? Enak tau munggah gunung? Kendati ket biyen, kowe nek melu takjak ning puncak Mahameru. Gimana? Enak ya naik gunung? Udah aku bilang dari dulu, kamu kalau mau naik sudah aku ajak ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang yang ada dalam rombongan itu hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama lain, kecuali Lika. Ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup dengan kencang. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian seperti apa yang orang-orang pernah katakan. Nyatanya baik fisik ataupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi semuanya baru terjawab saat kurang lebih 1,5 jam kemudian. Yang mereka bergerak terus naik ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menggunakan otot kaki lebih kuat untuk menanjak dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dibawa di punggungnya. Rizky mulai menghela napas lebih sering, bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco dan yang lain juga. Piro sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Istirahat saya." Mendengar itu Lika nampak tidak senang, tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Ia merasa tidak enak sehingga sempat berkata, "Kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini." Koco yang melihat kondisi Rizky menggambar pipi bocah itu. "Goblok. Jaluk semaput kowe, tambah repot kabeh kok. Wes, istirahat sek." Koco bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, "Munggah gunung susah toh. Mangkane kowe tak kongkon melayu-melayu sek." Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ Prio dan Lika sempat berbicara berdua. Sementara Putri dan Andries ikut mengajak Rizky ngobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik, membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang perempuan punya batas kebebasan, yaitu saat sudah menikah. Andries juga sama seperti Putri, hanya saja dia masih memiliki batasan. Dia tidak seneka dan seketagihan seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah dalam hitungan jam. Dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya pada Koco, berapa lama lagi mereka akan sampai di pos 1? Kemudian Koco mengatakan kurang lebih 1,5 jam lagi. Rizky bernapas dengan lega. Tapi ada sesuatu yang buat Rizky merasa tiba-tiba awas, seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini pada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Piro dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini 3 kali, tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya, seolah berpikir. Tapi anehnya Rizky seperti tahu tempat ini.
Bukan tahu lebih kalau dia pernah melewati jalan ini. Dalam kepalanya berputar ingatan deja vu yang membuat Rizky terus melihat jalur yang sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan yang lain semakin merapatkan tangan, berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya, baik Priyo ataupun Putri sudah merasakan gelagat yang tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes karena baru pos 1 saja. Mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu lagi. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot, seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia cukup kaget rupanya. Benar yang orang bilang, di gunung orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang, sementara Putri, Priyo dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian mereka bertiga pergi. Berjalan sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa lagi melihat kemana mereka pergi. Hal ini benar-benar merasa mencurigakan. Rizky sendiri masih merasa waspada. Jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Rizky berdiri. Tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih untuk menghindar. Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh dari dirinya. Di dekat pohon di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek yang sedang membawa kayu dengan kain jarik. Anehnya wanita tua itu menyeringai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal, dengan tempurung kepala yang lain seperti orang yang menderita cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya yang memiliki kuku hitam panjang, seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya dalam sepersekian detik seorang menepuk bahunya. Itu adalah Priyo yang kemudian bertanya, "Kenapa Rizky ada di sini?" Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos, aja mlaku dewe-dewe yo, bahaya," kata Priyo kemudian melihat ke tempat Rizky yang sedang tertuju. Tapi anehnya sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakan tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan. Putri kali ini yang memimpin, sementara Lika di belakang. Hanya dalam waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil untuk mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1 yang rupanya terdapat satu bangunan yang kecil, mereka kemudian berembuk apakah harus melanjutkan apa tidak. Koco memberitahu untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu 2 jam. Seharusnya tidak lama dan di sana akan lebih baik daripada di sini, apalagi kalau nanti turun hujan. Lika juga sependapat. Hanya Andris yang seperti menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam, mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya jika melihat apa yang sudah Rizky lihat, dia condong setuju dengan Andris. Melihat langit juga semakin gelap, apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada yang membisiki di telinganya, "Cawangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian ini berhenti di pos 2 saja. Andris pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjalanan saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun. Apapun demi Lika. Di sini Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung itu, setidaknya ada satu orang porter yang bertugas untuk membimbing mereka, atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Priyo kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos keempat ada satu porter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga pendakian utamanya dimulai." Anehnya, selepas Priyo mengatakan hal itu,
Ia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hujan rintik sedang turun menyulitkan pendakian ini, apalagi bagi Rizky yang benar-benar buta. Buta teknik tidak seperti yang lain. Mereka bisa tahu mana tanah yang bisa dilewati maupun tanah yang membuat mereka tergelincir. Koco bahkan memberitahu, pakai hidung untuk melihat tanah yang kering, jangan pakai mata. Meskipun Rizky tidak mengerti, ia ditempatkan di tengah rombongan. Jadi beberapa kali Koco dan Andri membantu secara bergantian saat tanah yang harus mereka lewati semakin curam. Mereka baru berhenti di tengah-tengah pendakian. Tanpa terasa hari mulai semakin gelap. Rizky menghela napas semakin sering. Belum pernah rasanya dia sampai selelah ini. Rizky meminum air bersama Koco dan lagi-lagi dia melihat Prio dan 3 orang yang lain sedang berbicara serius. Mereka seperti sengaja menjauhi dirinya bersama Koco. Hal ini tentu saja membuat Rizky mulai jengkel. Sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan dan apa yang mereka akan lakukan? Bukankah mereka mendaki bersama? Seharusnya tidak perlu ada rahasia di antara mereka. Anehnya Koco yang biasa sensitif dengan hal ini nampaknya tidak peduli. Bahkan Koco memberikan wejangan pada Rizky kalau hal seperti ini itu adalah hal biasa. Orang-orang melakukan itu untuk menentukan siapa yang akan memimpin, dan Koco maupun Rizky pasti mereka anggap sebagai anak bawang. Rizky yang tidak tahan kemudian mendekat. Mereka bergerombol sedang membicarakan sesuatu di balik pohon besar. Di sana langkah Rizky kemudian terhenti saat di tempatnya sedang berdiri. Dia bisa mendengar Prio sedang berbicara. Pos 1 sampai pos 2, omai Nyai kan? Nyai? Batin Rizky. Ia tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Nyai ini. Andres kemudian berkata, pos 1 sampai pos 3, Nyai biasanya bisa naik sampai situ. Putri kemudian ikut berbicara. Kampungnya nang endi? Pos 4 paling, jawab Lika. Mereka kemudian mendengar-dengar serius. Kampung Nyai. Ketika Rizky sedang menguping, tiba-tiba suara itu seperti kembali. Jaseng wangi. Goni sopo. Rizky hanya diam. Sekujur tubuhnya semakin menggigil, entah karena hujan atau karena suara ini. Tapi Rizky kemudian berusaha untuk melawan dirinya. Ia kemudian bisa mengendalikan tubuhnya, tapi sialnya Prio dan yang lainnya memergokinya. Kowe lapo neng kene? Putri kemudian melindungi Rizky. Wes, gak apa-apa. Akhirnya Prio meninggalkan Rizky untuk menuju ke tempat Koco. Andres hanya diam. Sorot matanya nampak bersimpati. Sementara Lika, dia tidak melihat Rizky sama sekali. Hanya Putri yang sejak tadi ada untuknya. Ayo siap-siap, dikit lagi nyampe. Rizky kali ini ditempatkan di belakang Prio. Di tengah-tengah perjalanan yang semakin sulit ini, Rizky masih mendengar suara itu. Suaranya tipis seperti suara mbah-mbah, tapi ada suara tertawa di balik bisikan itu. Beberapa kali Rizky melihat ke orang lain, tapi tidak ada yang merasa. Semakin mereka bergerak maju, rasanya semakin jauh ke tempat yang mereka tuju. Baik Koco dan yang lain mulai merasa letih. Putri bahkan menggelengkan kepala setiap kali Lika melihatnya, seperti mereka sedang menjalin komunikasi. Prio meminta berhenti lagi. Kali ini kabut mulai turun, hujan masih rintik-rintik. Rizky kemudian untuk kali pertamanya mengatakan, Mas, kayaknya salah jalan. Prio sontak bingung. Salah jalan? Mana mungkin? Tempat ini hanya memiliki 1 jalur. Lika pun mendekat. Kok bisa kamu ngomong gitu? Rizky kemudian menunjuk pohon yang besar. Nang kono dalane sakwali uwit iku. Prio dan yang lain saling menatap satu sama lain. Bahkan Koco hanya memandang Rizky jenggal. Koco yang melihat pohon itu kemudian mendekati Rizky sebelum menampar pelan pipinya. Kowe nglindur tablok. Lak podo ae sik dalane wong kene wis mari ngliwat wit iku. Mosok kudu balik. Kamu ngelindur. Bukannya sama saja jalannya. Orang kita sudah melewatinya tadi.
Masa kita harus kembali? Rizky bingung menjelaskannya. Intinya mereka harus kembali. Tapi dari sisi kiri, pohonnya bukan dari kanan seperti tadi. Putri nampaknya mengerti maksud Rizky. Dia kemudian meminta yang lain untuk melakukannya, meski terasa konyol. Semua orang kembali setelah mereka berada di balik pohon yang besar yang menyerupai trambesi. Rizky yang memimpin jalan melewati jalur kiri. Mereka pun melangkah bersama-sama. Rizky mulai melihat Lika yang sekarang nampaknya mulai tertarik dengan Rizky. Persetan. Dia hanya mau wanita ini. Tapi seperti yang Kocok katakan, jalannya sama saja. Bangsat, podo ae blok, katanya. Tapi Rizky belum berhenti berjalan. Dia memutar sekali lagi, yang otomatis membuat yang lain nambah bingung. Loh, gue kok balik mana tah? Tapi Rizky tetap melanjutkan langkahnya. Barulah setelah itu mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat memutar seharusnya mereka sampai di posisi semula sebelum melewati pohon. Tapi nyatanya, jalan ketika Rizky mengitari pohon ini, jalan itu berubah. Rizky menemukan jalan ke pos 2. Rizky kemudian menoleh ke orang-orang. Kocok akhirnya menyadari ada yang aneh dengan pendakian kali ini. Kemudian tiba-tiba Rizky mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini sungguh bau yang paling busuk. Sambil Rizky memutarkan isi perutnya. Beliau dan yang lain ketika mendekat, Lika ikut mendekat, tapi Rizky semakin mencium bau busuk itu. Dia pun melihat Lika. Tidak salah lagi, aroma ini berasal dari tas yang Lika bawa. Kowe nggawa apa? Rizky melangkah mundur. Kocok tentu saja membantu Rizky untuk menjauhkannya dengan Lika. Piye, ono apa? Lika berusaha memberikan gestur agar Rizky tetap tenang. Tapi Rizky terus mendorong agar Lika memberitahu apa yang dia bawa. Lika kemudian melihat Putri dan Brio. Mereka berdua mengangguk, seolah mengatakan biarkan Rizky melihat isinya. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi lagi. Lika pun mengangguk, mencondongkan tas miliknya ke arah Rizky yang direbut oleh Kocok. Kocok kemudian memberikan tas itu pada Rizky. Anak laki-laki itu pun membukanya. Dalam tas itu bersama dengan Kocok, Rizky mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Semburan aroma yang busuk membuat Rizky memalingkan wajahnya saat benda itu terangkat dan Kocok juga melihatnya. Rizky tersentak dari tempat itu. Dia langsung melemparkan benda itu. Kepala perempuan. Tapi anehnya, Kocok hanya melihat potongan kepala itu dengan wajah yang biasa saja. Justru Kocok merasa aneh melihat Rizky yang melompat-lompat mundur sambil menunjukkan potongan kepala itu. Putri, Brio dan yang lainnya saling memandang satu sama lain. Kowe nang apa? Ujar Kocok. Dase sapa iku? Das apa? Di Iku setan goblok. Rizky terus menunjukkan, tapi Kocok semakin bingung. Dia melihat ke tanah, mencari-cari tempat yang ditunjuk oleh Rizky. Iku ndak secawet dok. Aduh, mati kui cai. Rizky kemudian melihat Lika yang juga nampak bingung saat itu. Di belakang Andris, dia melihat nenek tua menyeringai dari bau anak laki-laki itu sambil berkata padanya, Cah wangi, wis ana sing duwe. Melu simbah yo. Aja munggah maneh. Ning dhuwur bahaya. Wanita tua itu kemudian menempelkan jari yang berkuku panjang itu ke mulutnya. Ia berjalan membelakangi Brio dan yang lain. Rizky pun kemudian berlari pergi dari tempat itu. Rizky berlari, kakinya menapak di atas tanah basah. Di depannya sudah menunggu rimbun semak belukar dengan tanah lapang yang lengkap dengan banyak pohon-pohon hutan. Waktu itu Rizky tidak berpikir jauh kalau bisa saja dia menerobos ke arah jurang. Baginya saat itu dia harus pergi. Rizky pun sama sekali tidak bisa menengok ke belakang. Baginya kepala anak perempuan itu sudah terbayang-bayang dalam kepalanya. Rizky masih bisa mengingat dengan jelas kalau potongan kepala itu dalam kondisi mata terbuka. Hal itu membuat Rizky trauma dan memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal, kaki Rizky berlari naik turun tanah gunung yang memang medannya tidak rata.
Yang dia ingat saat itu hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara juga bertambah dingin. Tapi Rizky terobos saja semuanya. Dia bahkan lupa dengan alasan kenapa datang di tempat ini. Saat Rizky baru sadar, saat kemudian dia baru berhenti di bawah pohon besar dengan akarnya yang menjulang ke tanah. Rizky kemudian menghela napas. Dia baru ingat kalau dia baru saja meninggalkan kawan-kawannya. Sontak bocah malang itu melihat ke sana kemari. Dia sudah tidak tahu sejauh apa ia meninggalkan Koco, Lika, dan yang lainnya. Rizky kemudian berniat untuk kembali sebelum dia menyadari kalau di atas akar-akar yang menjulang itu, Rizky tidak sedang sendirian. Jadi Rizky sempat mencium aroma yang familiar. Tapi karena hujan sedang turun dan tanah dalam kondisi basah, sehingga mengaburkan aromanya. Tapi sejalan waktu bergulir, Rizky sadar. Dia menciumnya dan melihat ke atas tempat akar-akar pohon itu tumbuh tidak beraturan di sana. Rizky melihat 7-9 pocong yang sedang duduk. Ada satu bergelantungan dalam posisi wajah, melihat ke tempat Rizky yang kemudian diikuti oleh satu pocong jatuh dan menghantam ke tanah. Kedebuk. Rizky termangu. Wajah pocong ini seperti daging dicacah halus. Tidak butuh waktu lama bagi Rizky yang kemudian berlari untuk menjauh dari pohon itu. Kakinya bergerak sesukanya, menembus semak belukar yang ada di hadapannya. Saat itu Rizky tahu kalau makhluk itu semuanya sedang melihat ke arah Rizky. Untungnya sekumpulan pocong itu hanya melihatnya saja. Belum berhenti di sana saat Rizky sedang menapaki tanah naik yang mulai berlumpur. Kaki Rizky terpeleset jatuh dengan kepala bagian belakang yang menghantam tanah lebih dulu. Rasanya sakit sekali, sampai membuat Rizky menggeliat. Untungnya makhluk itu tidak mengejarnya. Rizky pun bangun. Dengan badan yang tersiok-siok, Rizky membuka isi tasnya. Niat hati dia mau mengambil senter, tapi tidak berselang lama. Rizky lagi-lagi berasa diawasi oleh sesuatu yang sedang bersuit-suit. Rizky tentu saja, apa mungkin jika itu kawan-kawannya yang sedang mencarinya. Dengan senter yang ada di tangan Rizky kemudian melihat pemandangan seperti kebun yang dipenuhi dengan pohon karet. Hal ini terlihat dari guratan pada pohon itu. Rizky pun berjalan masuk ke sana, di mana jarak antar pohon tidak terlalu jauh dengan kabut yang menyelimutinya. Semakin masuk, suara suit atau siulan itu semakin terdengar. Rizky tentu berteriak untuk menunjukkan posisinya sambil mengarahkan senter ke atas, berharap ada yang bisa melihat dan menemukannya. Kabut semakin tebal dan udara semakin dingin, tapi Rizky tak kunjung bertemu dengan siapapun. Tapi semakin ke dalam, jarak antara pohon semakin renggang. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi rasa-rasanya Rizky mulai ada yang janggal dari tempat ini. Dan saat itulah suara siulan itu lenyap dan sudah berganti menjadi suara tertawa yang pernah Rizky dengar. Si nenek kembali. Kabut yang seperti asap putih kalau terkena sinar bulan, seperti menunjukkan bayang wanita tua yang berambut panjang keriting berjalan dengan punggung bungkuk melewati satu pohon ke pohon yang lain. Kemudian lenyap saat Rizky melihatnya, dan seiring waktu dia muncul diiringi suara mengikiknya. Rizky sadar dia terancam, tapi kabur dari tempat ini bukan perkara mudah. Dia paham kalau memang tidak ada jalan buat dirinya kecuali Rizky mengikuti kemana suara itu membawanya. Di atas batu yang di ujung jalan kebun pohon karet, Rizky melihatnya sedang duduk membelakangi. Saat jarak mereka terpaut beberapa langkah, Rizky ingat kalau keadaan sesulit apapun, dia kudu berdoa pada Tuhan. Maka Rizky membacanya, tapi belum juga doa terucap di bibirnya. Sosok di depannya berbicara. Rak perlu dongo. Nek ning jero atimu iku rak yakin. Iku mau membuang-buang waktu wae. Suaranya persis seperti suara nenek-nenek pada umumnya. Sosok itu tidak berbalik. Dia masih duduk membelakangi Rizky. Kamu sendiri ya? Apa tujuanmu kesini, nak? Untuk mencari apa? Rizky tidak berani berbicara. Bagaimanapun, sosok
Yang ada di depannya itu bukan manusia. Hanya saja entah kenapa Rizky merinding sewaktu didekatinya. Rausa wedi. Aku kalau mau mencelakai, sudah ku tendang kau ke jurang. Rizky masih berdiri, giginya gemeletak seperti orang kedinginan. Atau mungkin hal itu karena dia berada di fase paling takut. Kulo badhe munggah kali rencang-rencang kulo, Mbah. Gak usah ngapusi cacilik. Apa tujuanmu mrene? Saya sumbah. Kulo mboten wonten ngapusi panjenengan. Begitu ya. Kesini, kalau begitu mendekatlah. Rizky menurut. Dia berjalan setapak demi setapak. Aroma tubuhnya wangi Kamboja. Nenek itu memanggil, melambai-lambaikan satu tangannya ke arah Rizky. Tapi anehnya dia masih tetap dalam posisi membelakangi Rizky. Saat Rizky mendekat pun dia sempat melihat sebagian wajahnya yang menghadap ke depan. Dia tidak mengerti alasan kenapa sosok ini memanggil mendekatnya. Rizky hanya berani berdiri di belakang punggungnya. Ia menghindari wajahnya. Saat itu sosok itu memintanya mendekat lagi. Maneh le, nyedak maneh. Sampai Rizky bisa mencium wangi aroma Kamboja yang sangat kuat. Demokan sirah Simbah, ben kowe ngerti. Simbah iku wangi kembang apa? Rizky diam saja saat sosok itu mengatakan hal itu. Kemudian sosok itu berteriak lagi. Demokan, cepat! Rizky akhirnya manut. Perlahan kedua tangannya menyentuh bagian sisi kepala, yang berarti rambut bagian belakang nenek-nenek itu. Ada tonjolan aneh pada tempurung kepala sosok yang di hadapannya ini. Bahkan ada beberapa lubang yang janggal. Tapi anehnya, aromanya semakin wangi. Rizky yang meraba bagian tempurung kepalanya, kemudian menyisir rambut putih itu. Karena Rizky merasa hal ini terasa semakin aneh. Dan waktu Rizky berhasil membiak rambut nenek tua itu, Rizky melihat, rupanya di balik rambut yang keriting panjang itu, ada wajah lain yang menyeringai padanya. Jadi yang sejak tadi berbicara dengan Rizky adalah bagian belakangnya. Beliau kemudian mengatakan satu hal yang nampaknya Rizky paham. Tambah wangi, tambah kuat. Wangi gak mesti apile, tak duduhno dalan mulih. Si jinggal siji ning kene, wis sadar ambek ambumu. Rizky mundur dan secara bergantian wajah itu melihat Rizky. Melu Simbah yuk. Gendongan Simbah le. Lah boleh, kue ragu. Aku roh dalan mulih. Rizky teringat kawan-kawan yang lain, tapi nampaknya sosok yang ada di depannya itu pun tahu. Kancamu niate gak kowe munggah gunung le. Niate mung golek sing kok dhuwur. Wedok sing wis bojo karo aku. Sosok itu tertawa semakin lebar. Wis melu ae ayo karo Simbah. Dalane nang kono. Rizky melihat tempat berkabut. Nek kowe ra gelem gak apa-apa. Simbah mau ngelingno kowe. Rizky berpikir sambil melihat jalan berkabut itu. Karena bingung, Rizky kemudian bersimpuh di hadapan sosok itu. Kemudian Rizky berniat untuk menggendongnya. Rizky pun menggendongnya. Tubuhnya tidak seberat yang Rizky awalnya pikirkan. Karena bagaimanapun Rizky sadar ada di dataran yang tidak seimbang. Tapi baru juga Rizky mengangkat tubuhnya tepat di hadapannya, Rizky melihat Lika yang menatapnya dengan wajah gelisah. Kowe lapo? Wajah Lika dipenuhi goresan luka, bahkan kulitnya lebih pucat dari biasanya. Rambutnya yang diingkat terkebang, seolah menunjukkan kalau Lika sama berantakannya dengan kondisi Rizky saat ini. Apa anak ini mencari dia sampai sebegitunya? Kamu ini ngapain? Jawab. Rizky melihat nenek yang sedang digendongnya. Wajahnya menyeringai lebar,
melihat Lika yang berdiri di hadapannya. Karena Rizky tak kunjung menjawab, Lika kemudian berspekulasi. Kowe gendong sopo? Apa Nyai? Lika mulai mengerti. Apa kowe gendong Nyai? Apa Nyai nawari kowe dalan mulai? Rizky bingung apa Lika tidak bisa melihat Simbah seperti dia melihatnya. Aja percaya omongane. Percaya mbak aku. Kowe bakal digawa mulai. Duno Nyai saiki. Setelah Lika mengatakan itu, Nanak yang Rizky gendong memeluknya semakin erat dan mencium aroma badan Rizky dari batang lehernya. Rizky merinding tiba-tiba. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan di bagian ketiga.